Ya, pemirsa, hari ini tepat di tanggal 4 Januari 2024, Kodam 2 Sriwijaya ini merayakan hari jadi ke-78 tahun. Nah, sejumlah kegiatan digelar dan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan saat ini kami telah terhubung bersama reporter TVRI Roza Kholila. Halo, selamat siang Roza Kholila. Silakan dengan laporan Anda, Roza. Baik, terima kasih Andi. Saat ini saya sedang berada di Kodam 2 Sriwijaya bertepatan dengan hari ulang tahun Kodam 2 Sriwijaya ke-78. Serangkaian acara sudah dilaksanakan sejak pagi tadi hingga saat ini saya sudah bersama Bapak Panglima Kodam Sriwijaya, Majen TNI Yanuar. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ini ada sedikit wawancara sedikit yang mungkin ini pertanyaannya mewakili masyarakat di Sumatera Selatan Bapak. Nah, terkait hari ulang tahun Kodam 2 Sriwijaya, Bapak, apa tujuan tema hari ulang tahun Kodam 2 Sriwijaya yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat? Ya, Kodam 2 profesional menjadi kebanggaan rakyat. Profesional di sini Kodam 2 telah mengirimkan satuan-satuannya untuk melaksanakan tugas operasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tugas operasi luar negeri kita ketahui dari Yon Sipur 2, berangkat tugas operasi ke Kongo. Kemudian operasi dalam negeri Yonif Raider 200, tugas operasi pengamanan di Papua, dan Batalion Arhanud 14 melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan. Sedangkan kebanggaan rakyat kita ketahui bersama banyak program-program dari Kodam 2 yang menyentuh hati masyarakat, mengatasi kesulitan masyarakat. Seperti contohnya Babinsa masuk dapur, TNI Manunggal membangun desa, TNI Manunggal air, dapur masuk sekolah, Kodam 2 masuk kampus, TNI khususnya Kodam 2 hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Jadi menjadi kebanggaan seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Baik, dalam rangka hari ulang tahun Kodam 2 yang ke-78 ini artinya sudah 78 tahun anggota TNI Kodam 2 Sriwijaya berkarir ya Pak ya. Ini untuk beberapa program unggulan Kodam 2 Sriwijaya yang sudah dilaksanakan, diantaranya ada dapur masuk sekolah Bapak. Itu apa harapan ke depannya Bapak? Ya, tujuan dari program dapur masuk sekolah ini adalah sesuai dengan program pemerintah, yaitu menurunkan angka stunting di wilayah-wilayah. Kebetulan Kodam 2 ini ada 5 provinsi, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, serta Bengkulu. Jadi saya perintahkan kepada Komandan Korem untuk melaksanakan kegiatan program dapur masuk sekolah dengan cara menyentuh sekolah-sekolah, khususnya anak-anak usia dini yaitu kelas 1 SD. Kita ketahui bersama bahwa tahun 2025 kita akan memasuki bonus demografi, di mana adik-adik kita yang umur sekitar 6 sampai dengan 7 tahun, nanti tahun 2045 umurnya sekitar 29. Jadi kita harus memberikan gizi yang baik kepada mereka, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Baik Bapak, biasanya kalau mendengarkan kata TNI, biasanya kita masyarakat itu identik dengan bencana alam Pak ya. Biasanya karena TNI ini ada sebagai garda terdepan ketika bencana alam terjadi. Nah, untuk mengatasi dari kegiatan mitigasi bencana alam ini, apa saja yang sudah dilakukan anggota TNI sendiri dalam menghadapi hal tersebut Bapak? Baik, betul sekali Mbak, ini selaras dengan perintah Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, TNI harus hadir di setiap bencana alam. Kebetulan kemarin Karhutla kita sudah turun bersama-sama dengan aparat terkait pihak kepolisian, kemudian sekarang sudah masuk musim penghujan, kita sudah siap mengantisipasi banjir dan tanah longsor. Kemudian ada beberapa titik di wilayah Sumsel, di wilayah Jambi yang sudah terjadi. Kemarin Danrem 044 Gapo sudah mengunjungi wilayah yang terkena banjir di 4 Lawang. Ada jembatan yang putus. Nah, dalam waktu dekat nanti kita akan cari solusinya untuk mengatasi jembatan yang putus ini. Apakah menggunakan jembatan beli atau kita bangun jembatan sementara. Tetapi yang pasti TNI hadir untuk membantu masyarakat dan mengatasi bencana alam. Baik Bapak, selain suasana dari musim penghujan, kita juga berada di suasana pemilu 2024 Bapak. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana komitmen TNI terkait netralitas dalam menghadapi pemilu 2024 ini, dan mungkin Bapak juga bisa menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi pelanggaran yang mungkin saja terjadi selama pemilu 2024 ini Bapak. Ya, komitmen TNI khususnya Kodam 2 ini sudah diperintahkan oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, TNI harus netral. Wujud netralitas, saya sudah membuat banner yang saya sebar mungkin dalam 2 hari ke depan. Ada tempat posko pengaduan apabila masyarakat melihat oknum TNI yang tidak netral, bisa menghubungi nomor hotline yang ada di banner tersebut.
sampaikan ketidaknetralan TNI di mana kita akan tindak, kita akan usut. Dan ini sudah saya sosialisasikan pada seluruh anggota. Sampai anggota itu dibekali dengan buku saku netralitas TNI, termasuk film tentang netralitas TNI. Saya, Pangdam 2 Sriwijaya, menjamin bahwa Kodam 2 Sriwijaya, seluruh anggotanya tetap komit menjaga netralitas dan keamanan di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Kita sudah siapkan pasukan, termasuk pasukan cadangan, membantu pihak Polri dalam mengamankan pemilu tahun 2024. Saya himbau pada masyarakat dalam mendekati pelaksanaan pemilu di bulan Februari, jangan terpancing dengan berita-berita hoax, ya kan? Agar mengecek kepada instansi yang berkait benar atau tidak berita tersebut. Datang ke tempat TPS, laksanakan pemilu aman, adil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya untuk kita melakukan sesi wawancara pada hari ini. Kodam 2. Baik pemirsa, itu dia keseruan dan juga wawancara singkat kita bersama Panglima Kodam 2 Sriwijaya. Harapannya tentu Kodam 2 Sriwijaya tetap menjadi kebanggaan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Roza Holila atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan. Tentunya selamat hari jadi buat Kodam 2 Sriwijaya. Semoga tetap menjadi profesional dan juga kebanggaan untuk masyarakat.